Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona cuan. Dimanapun kalian berada, selamat malam, teman-teman semuanya. Hari ini menjelang puasa ketujuh ya, nggak terasa udah 1 minggu kita puasa. Semoga di bulan berkah ini, bulan penuh rahmah ini, kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang semua kesusahan-kesusahan kita. Oke, kita ajak kalian semuanya untuk tulis di kolom komentar doa terbaik kalian. Ya teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas hutang-hutang yang punya resiko tinggi. Ya, kalau kalian masih punya hutang ini, ya kalian pikir-pikir lagi lah untuk kedepannya. Kalau sudah terlanjur ya mau ngapain? Ya, ini adalah hutang-hutang yang sangat-sangat riskan, merusak finansial kita, teman-teman. Apa saja hutang-hutang itu? Yang pertama, hutang kredit kendaraan bermotor. Ya, hutang kredit kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor ini berpotensi untuk menguras atau memperburuk kondisi finansial kita. Mobil atau sepeda motor yang mau kita pakai itu tentu saja nilai jual kembalinya nanti akan jauh menurun dari ketika kita beli, apalagi dengan cara kredit. Ya misalnya katakanlah dengan tenor 3 tahun harganya itu 20 juta, itu biasanya itu bisa sampai, kalau di total ya teman-teman semuanya, sepeda motor dengan harga segitu biasanya sampai 35 sampai 38 juta. Sedangkan kalau dijual 3 tahun berikutnya, kalau dijual itu sekitar 15-16 juta. Jadi selisihnya itu hampir 28 juta. Wow, kalau dipikir-pikir itu memang sangat membebankan. Ya, sangat membebankan kita. Nah, kita nanti alasannya kan, oh itu kendaraan dipakai, bos. Nanti kendaraan bisa digunakan atau dibutuhkan oleh keluarga. Kalau memang dibutuhkan, itu kan sesuai dengan kemampuan. Apalagi menjelang Lebaran seperti ini, saya ingatkan, jangan jor-joran dalam menambah hutang. Terutama biasanya kalau teman-teman yang ada di luar kota mau mudik, mau pulang, biasanya sepeda motornya baru atau mobilnya baru. Kalau memang belum ada, rental aja lah, lebih aman, nggak usah pakai hutang gitu kan. Itu yang nomor satu, kendaraan bermotor. Yang nomor dua itu adalah kredit gadget, HP misalnya, beli iPhone atau keluaran Oppo, mungkin keluaran yang terbaru dengan budget 8 juta. Kalau iPhone itu bahkan bisa sampai belasan bahkan puluhan juta, pakainya kredit, ada pay letter, dan itu pasti sangat sangat membebani. Apapun alasannya teman-teman semuanya, ketika kalian mengatakan bahwa itu digunakan untuk kerja digital, misalnya kalian sebagai konten kreator, hasilnya berapa? Dari kalian nge-YouTube misalnya, atau kalian jadi afiliator, atau mungkin kalian jadi editor, hasilnya berapa? Kenapa nggak ditahan-tahan dulu? Ketika kalian sudah mulai profesional, sudah mulai merasakan hasil dari kerja kalian di konten kreator atau konten digital, kalian baru beli sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena memang untuk yang HP-HP sekarang itu rata-rata semuanya sama, gengsinya aja yang beda. Dan kalau kita terjebak dalam hutang di gadget seperti ini, barang elektronik seperti ini pasti teman-teman semuanya, kondisi finansial kalian akan terpuruk. Feedbacknya, returnnya tidak sesuai dengan apa yang kita raih. Itu bisa dikatakan kondisi ekonomi kita itu akan mati pelan-pelan, karena untuk gadget ini biasanya itu berhubungan dengan gengsi juga, Lalu hutang yang membebani kita
membebani finansial kita itu adalah yang nomor 3 adalah hutang untuk pendidikan. Ya memang hutang untuk pendidikan, kuliah dan lain sebagainya itu memang tidak akan ada feedbacknya. Seperti yang kemarin kita bahas itu hutang-hutang yang untuk menaikkan sumber daya. Tapi alangkah bijaknya, misalnya katakanlah digunakan untuk kuliah. Ya. Misalnya katakanlah digunakan untuk kuliah. Kuliah itu memerlukan sebuah perencanaan jangka panjang bagi orang tua. Ya. Ketika kalian merencanakan bahwa anak kalian itu nanti setelah lulus sekolah tinggi itu kuliah, ya tabungan itu harus dipersiapkan 3, 4 sampai 5 tahun ke belakang. Jadi ketika anak-anak kalian itu sudah lulus sekolah tinggi, SMA atau SMK, itu sudah ada dana yang untuk mereka pergunakan di kuliah ya, di dana untuk kuliah. Karena apa teman-teman semuanya? Ketika returnnya tidak ada kecuali untuk menaikkan sumber daya anak-anak kita. Dengan kuliah ini jangan sampai ketika sudah masuk dalam perguruan tinggi atau akademi mereka protol karena tidak ada biaya kuliah. Karena ya untuk kuliah ini beban akan berat, terutama kalau yang di luar kota ya. Ada kos tambahan di tempat anak-anak kita itu kuliah, belum lagi dananya dibagi antara untuk makan di rumah dan makan di tempat mereka kuliah. Dan itu membutuhkan planning yang teliti, planning yang betul-betul terperinci. Kalau memang kita tidak ada anggaran, nggak mampu untuk menguliahkan, pending dulu. Karena kuliah tidak harus lulus sekolah terus kuliah. Bisa 2 tahun berikutnya, bisa 3 tahun berikutnya. Sampai keuangan kalian itu dirasa mampu. Terus untuk yang keempat, pinjaman untuk darurat. Pinjaman darurat. Ada keluarga yang sakit. Ini jelas tidak ada feedbacknya, tidak ada returnnya. Yang kita kejar adalah kesehatan, nyawa lah ibaratnya gitu. Dan ketika kita terjepit dalam hutang yang untuk kesehatan, mau dikata apa lagi, ya kita pasrah kalau seperti itu. Dan memang ini adalah resikonya tinggi untuk keuangan kita. Tapi bagaimana lagi, kita seperti makan buah si malakama. Kesehatan orang-orang terkasih kita lebih penting daripada uang. Uang bisa dicari, oke, uang bisa dicari. Dan untuk hutang dengan kesehatan seperti ini tidak bisa ditawar-tawar. Misalnya kalian tidak punya BPJS kesehatan, atau misalnya pengobatan tidak di-cover oleh anggaran BPJS, seperti itu. Ya harus ini hutang dengan mengorbankan finansial untuk menyelamatkan nyawa ini harus di-excuse juga. Karena ini perkara nyawa. Lalu hutang yang kelima apa? Hutang yang kelima hutang-hutang tersier. Hutang-hutang yang tidak kita butuhkan setiap harinya. Ini terkait masalah paylater di e-commerce kalian, baik Akulaku, Shopee, atau Lazada dan lain sebagainya. Mereka yang menyediakan paylater ini kadang-kadang itu kita memandang enteng teman-teman. Ya ada baju bagus check out, bayarnya bulan depan. Ada perabotan bagus check out, bayarnya bulan depan. Bahkan ketika kalian sudah mempunyai paylater dengan saldo yang tinggi sampai puluhan juta, kita enak-enak aja check out. Padahal itu kadang-kadang barang yang kita beli itu tidak kita perlukan untuk setiap harinya. Hanya lapar mata kawan-kawan. Dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan finansial kita. Harus diakui lah, kalau kalian itu terjebak di paylater, tolong cobalah untuk menahan. Walaupun saldo kalian tinggi atau limit kalian tinggi, nggak usah dipakai terus, gunakan seadanya. Misalnya katakanlah untuk menahan cash flow, pakai aja untuk pembayaran listrik atau pembayaran air, itu nggak masalah karena mungkin setiap bulannya bisa kita cover. Tapi kalau untuk pembelanjaan barang-barang tersier, misalnya baju atau makanan atau apalah yang tidak kita butuhkan sehari-hari, ditahan.
ditahan. Terutama menjelang lebaran seperti ini, daya beli atau keborosan kita itu akan meningkat. Ya, daya beli dan keborosan kita itu pasti meningkat. Nah, itu 5 hutang yang sekiranya sangat membebani finansial kita. Sebenarnya ada 2 lagi teman-teman semuanya. Sebenarnya ada 2 lagi, tapi itu yang paling sering kita jumpai. Itu yang paling sering kita jumpai di daily life kita, di kehidupan sehari-hari kita. Jangan terjebak di situ. Kalau kalian sudah terjebak di situ, segeralah keluar atau niatkan jangan sampai terjebak lagi. Itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini, teman-teman semuanya. Selamat sahur, selamat berpuasa di hari yang ke-7. Semoga sampai akhir nanti menyambut Idul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.